warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surini, saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Boyolali. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan beliau Ibu Kepala Sekolah dari instansi saya di SD Negeri 3 Kemusu. Selamat pagi Ibu Sedek. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik dan sehat. Ibu, Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan memperkenalkan nama saya Sedek Sumilah SPD. Saya sebagai Kepala SDN 3 Kemusu dan saya merasa bangga bahwa di SDN 3 Kemusu ini ada salah satu guru yang bisa mengikuti calon guru penggerak yaitu Ibu Surini SPD. Saya mengucapkan terima kasih atas kinerja guru ini dan semoga membawa dampak yang positif di sekolah ini ya Ibu. Terima kasih Bu atas dukungannya. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya Ibu, bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Ada beberapa pertanyaan ya Ibu. Langsung saja nih Ibu, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di lingkungan sekolah? Identifikasi dilema etika yaitu suatu kasus di mana dihadapkan kepada dua permasalahan, yang satu benar dan yang satu juga benar. Kalau yang rujukan moral itu adalah dua permasalahan yang bernilai satu bernilai benar, yang satu bernilai salah. Berarti rujukan dari etika tadi antara benar dan benar gitu. Benar, kalau rujukan moral salah dan benar ya. Dilema juga nih Ibu, kalau benar dan benar itu kalau ingin mengambil keputusan juga sulit ya. Kemudian Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, kalau terjadi kasus atau masalah yang sama benar, saya identifikasi dulu permasalahan itu dan saya cari solusi. Setelah ketemu beberapa solusi, saya ambil salah satu solusi terbaik bagi yang punya kasus atau yang orang lain. Berarti tadi Ibu identifikasi terlebih dahulu ya, kemudian baru mencari solusi terbaik dari segala solusi yang ada. Untuk pertanyaan yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, untuk langkah-langkah menyelesaikan kasus tersebut, terutama yaitu saya mencari dari penyebab dari masalah tersebut, yaitu masalah itu datangnya dari yang punya kasus atau dari orang lain, dan saya mencari yang terbaik untuk kasus tersebut dan tidak merugikan di lembaga sekolah ini. Berarti tetap mencari solusi terbaik nih. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan, saya mencari penyebab dari kasus tersebut, yaitu penyebabnya dari yang punya kasus atau dari yang lain. Setelah itu, saya mengajak berdiskusi dengan yang punya kasus atau dengan murid atau murid. Dan mengapa saya mengajak berdiskusi? Karena saya menyadari bahwa kalau saya putuskan sendiri, saya takut nanti keputusan saya kurang benar. Berarti tetap berdiskusi terlebih dahulu ya, dengan yang punya kasus dan yang lain. Nanti berdiskusi dan berkolaborasi intinya nih. Kemudian Ibu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
yang merupakan tantangan yang terjadi di SD saya ini, baru-baru terjadi kasus yang benar-benar sulit diselesaikan, yaitu ada sekelompok anak-anak yaitu yang merusak tas temannya, dan tas yang baru itu sampai tas itu menjadi rusak, sehingga karena ini hubungannya dengan pengganti atau menukar barang yang sudah rusak, ini saya berdiskusi dengan guru dan orang tua murid, saya panggil beserta anaknya dengan tujuan supaya nanti orang tua juga tahu bahwa anaknya di sekolah itu berbuat yang tidak benar, dan biar orang tua juga dapat mendidik di rumah supaya anak tersebut tidak mengulang hal itu lagi dan yang bisa merugikan teman yang lain. Jadi memang ada tantangan tersendiri ya, ya dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah. Untuk selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya hari itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau jadwal secara khusus saya tidak saya buat, hanya kalau terjadi kasus atau masalah langsung saya selesaikan secara insidental, yaitu saat itu juga langsung saya selesaikan. Karena mengapa? Kalau tidak cepat saya selesaikan, nanti akan merembet ke yang lain sehingga bisa berbuat yang tidak. Berarti saat itu sudah terselesaikan ya Ibu. Nah kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Yang dapat mempermudah saya dalam mengambil keputusan yaitu saya mengajak teman-teman guru atau dewan guru beserta, kalau memang kasus itu harus diselesaikan dengan wali murid, saya juga mengundang wali murid. Jadi ada kolaborasi antara guru dulu ya, kemudian kalau memungkinkan memanggil wali murid ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam mengambil keputusan ini? Dari pembelajaran yang saya dapat dari kasus tersebut, ini adalah bahwa setiap manusia hidup ini pasti punya masalah. Karena apa punya masalah? Karena sesuatu yang diinginkan mungkin tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga akan timbul masalah. Tapi dari masalah tersebut supaya dapat terselesaikan dengan baik, dan yang punya kasus tersebut menyadari bahwa saya ini berbuat salah dan tidak akan mengulangi lagi, sehingga di kedepannya dia dapat menjadi orang yang baik dan baik. Jadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa setiap orang itu pasti punya masalah. Jadi sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, kemudian menjadikan bahwa manusia itu menyadari tidak akan berbuat seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga nanti cara-cara pengambilan keputusan yang Ibu ambil nanti bisa menginspirasi saya nantinya untuk pengembangan saya di kemudian hari ini. Terima kasih atas segala waktunya Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surini, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Boyolali. Saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Kemusu, yaitu Ibu Nike Sandrawati. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Rini. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sesuai percakapan kita kemarin ya Ibu ya, bahwa hari ini kita akan mengadakan percakapan mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu ya. Siap. Langsung saja ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral?
dilema etika atau besukan moral. Nah, itu istilah yang lumayan baru ya buat saya. Tapi untuk pengambilan keputusan selama ini, menurut pengalaman saya ada dua hal yang sering terjadi, yaitu benar lawan benar dan juga benar lawan salah. Nah, itu juga istilah tersebut mungkin baru buat saya, tapi selama ini untuk pengambilan keputusan saya selalu melihat tidak hanya mempertimbangkan pemikiran saya sendiri, tapi pasti saya terus ikut serta melibatkan guru dan juga komunitas sekolah ataupun stakeholder di sekitar SD Negeri 1 Kemusu. Berarti diidentifikasinya dengan ini tadi ya, tidak menentukan ini benar lawan benar atau benar lawan salah. Baik, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua Ibu, nah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu aku ini, terutama untuk kasus-kasus ya di mana ada dua kepentingan Ibu, benar yang keduanya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebencian. Apabila terjadi permasalahan yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga benar atau salah, maka saya akan memutuskannya berdasarkan peraturan yang sudah ada atau sudah dijalankan di sekolah ini. Nah, pertimbangan kedua adalah dampak dari pengambilan keputusan yang saya ambil. Apakah keputusan yang saya ambil itu memberikan manfaat besar bagi sekolah saya dan juga bagi semua warga di sekolah saya. Kemudian Ibu, untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Baik, kalau langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang selama ini saya sudah terapkan dalam mengambil keputusan, saya melihat dulu peraturan atau mungkin adat yang berlaku di sekolah ataupun di lingkungan SD Negeri 1 Kemusu ini, dan tentunya juga saya melakukan musyawarah dengan rekan guru dan juga dengan komite ataupun stakeholder, dan dalam musyawarah itu kami akan membahas dan mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Namun saya juga sering mengambil keputusan sendiri sesuai keyakinan saya apabila permasalahan itu memerlukan pengambilan keputusan yang cepat atau darurat. Tetap yang pertama tetap berkolaborasi dulu ya, dengan paling utama stakeholder, berkolaborasi dengan guru dan yang punya kepentingan nanti ya. Untuk selanjutnya pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus yang Ibu alami? Ya, kalau dari pengalaman yang sudah tadi sudah Buri tekankan juga, kalau selama pengambilan keputusan ini saya mengutamakan kolaborasi dengan rekan-rekan guru ya, dan juga setiap saya ingin melaksanakan atau melakukan suatu tindakan atau program, saya selalu meminta saran dan juga pertimbangan dari Bapak Ibu guru yang di SD Negeri 1 Kemusu. Namun pada akhirnya penentu atau pengambil keputusannya tetap kembali ke diri saya sendiri gitu. Karena saya selaku orang yang dituakan di sekolah ini dan juga selaku penanggung jawab di sekolah ini, ya segala sesuatu yang terjadi di sekolah ini dinaungi atau atas tanggung jawab saya seperti itu. Jadi tetap diadakan kolaborasi, melibatkan guru ya, tetapi nanti pada akhirnya Ibu sendiri sebagai pengambil keputusan. Baik Bu. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan masalahnya itu di saat itu juga, atau mungkin Ibu punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Misalnya bentuk dan prosedurnya itu seperti apa Ibu? Baik, jadi ini tadi pertanyaannya ke segera tidaknya menyelesaikan suatu masalah ya. Kalau menurut saya suatu masalah itu harus segera diselesaikan. Kita tidak boleh menunda atau menahan suatu masalah, karena kalau dibiarkan saja pasti kan akan berlarut-larut ya, dan akan menimbulkan masalah-masalah yang baru. Nah, kalau mungkin masalah yang ringan-ringan itu bisa diselesaikan dengan
waktu yang cepat, mungkin dengan prosedur yang singkat. Namun masalah yang berat dan berkenaan dengan kebutuhan banyak orang, kepentingan banyak orang, tentunya saya harus membutuhkan prosedur yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah disepakati bersama di SD Negeri 1 Romuso ini. Berarti masalah harus segera Ya, diselesaikan baik, bisa biar mungkin tidak harus berlarut-larut. diselesaikan. Oke. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti ini, Ibu? Tentu saja pastinya saya butuh orang lain ya Pak ya. Tentu saja dalam suatu permasalahan yang terjadi akan lebih mudah diselesaikan apabila kita bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Selain itu bekerja sama dengan stakeholder masyarakat dan juga komite sekolah, dengan wali murid atau bahkan dengan kepala desa. Jadi membangun komunikasi yang baik itu adalah kunci utama dalam kita menyelesaikan suatu permasalahan di sekolah. Berarti intinya tetap berkolaborasi Ya, ya, Bu, ya. Dan ini satu lagi Bu untuk pertanyaan yang terakhir. Nah, dari semua yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dunia etika? Baik, jadi pengalaman yang saya alami ya Mbak ya, pengalaman pengambilan keputusan di dilema yang etika adalah bahwa ada dua kepentingan yang berbeda namun sama benarnya dan hal itu harus dipertimbangkan. Nah, keputusan manakah yang lebih memberikan dampak lebih baik bagi sekolah kita, maka itulah keputusan yang akan kami ambil kita ambil. Terima kasih sekali Ibu atas waktunya, atas segala jawaban-jawabannya, dan semoga jawaban-jawaban Ibu nanti ini bisa menginspirasi saya dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ya, terima kasih kembali Bu Rini. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.